Ya, suatu saat kata Rasulullah, mereka itu akan kehilangan rasa takut itu. Hilang rasa takut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis itu, wala yaqdhifannallah fi qulubikum alwahan. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjangkitkan pada dada-dada kalian, hati-hati kalian alwahan, virus, Pak. Jadi ketika itu Allah jangkitkan salah satu virus pada apa? Pada dada, hati-hati kalian, artinya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar yang namanya virus, yang tentunya kita semua sudah sama-sama mengetahui virus, ya, itu identik dengan sesuatu yang menakutkan, kan begitu. Walaupun ya ada juga yang memiliki nilai positif, tetapi umumnya ya yang namanya virus itu menakutkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu virus yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wahan namanya. Ya, jadi virus ini disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melihat ciri-ciri virus ini. Apakah virus ini ada pada kita? Ya. Jadi ibaratnya kalau COVID-19, ya, ada alat-alat yang bisa mendeteksinya. Ya, seperti kalau dulu kita masuk masjid, minimal dicek suhu badan, kan begitu, Pak. Ya, dengan harapan apa? Kalau suhu badan di atas 37 derajat, ya, ini kemungkinan besar orang sakit, ya. Atau ya dengan cara-cara yang lain. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang kemudian ketika di sekitarnya tidak ada orang-orang yang misalnya suhu panas badannya lebih dari 30 derajat tadi, merasa aman, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita tidak mendeteksi virus COVID-19, tidak. Tetapi kita akan mendeteksi salah satu virus yang disebutkan oleh Rasulullah dengan lisan beliau, yaitu al-wahan. Yang ini tentunya lebih berbahaya dari virus-virus yang ada di dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya beberapa ciri-ciri virus tersebut. Ya, yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di awal hadis, yushiku al-umam, kata Rasulullah, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akilah ila qas'atiha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir, ya, jadi penting kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sudah 1443 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita hitung secara detail sejak beliau dilahirkan, ya, beliau dilahirkan itu kira-kira 1496 tahun yang lalu. Ya, tahun Hijriyah 1496. Kenapa 1496? Karena sekarang 1443 Hijriah. Dan itu dihitung sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu saat beliau berumur 53 tahun. Karena beliau pertama diutus menjadi nabi 40 tahun. Dan kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti 40 tambah 13, 53 tahun. Setelah 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan sekarang sudah 1443 Hijriah. Tinggal ditambah saja. Tambah 56 tahun. Tambah 53 tahun sejak beliau di Mekah. Berarti apa? Sejak beliau dilahirkan sampai hari ini itu sudah 1496 tahun. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dulu di saat beliau masih hidup, masih bersama para sahabatnya, belum wafat beliau, pernah mengatakan, yushiku al-umam, hampir-hampir umat-umat. Jadi beliau katakan dulu Pak, dengan kalimat hampir. Ya, jadi kalau kita hampir menurut kita ya sedikit saja Pak ya. Hampir ketabrak, berarti sedikit lagi ketabrak, kan begitu. Hampir maghrib, berarti sedikit lagi maghrib. Nah dulu 1400 sekian tahun yang lalu Rasulullah pernah mengatakan hampir-hampir umat-umat. Yushiku al-umam. Ya, jadi kalau kita lihat kayaknya sekarang ya sudah masuk Pak ya. Dulu Rasulullah katakan hampir. Nah apa yang hampir itu Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akilah ila qas'atiha. Ya, hampir-hampir umat-umat menyerang kalian, kata Rasulullah. An tada'a alaikum, menyerang kalian, memusuhi kalian. Seperti apa? Kama an tada'a al-akilah ila qas'atiha. Seperti orang-orang yang sedang lapar, mereka menggerubuti, mereka menyantap makanan yang ada di meja makan. Jadi orang-orang yang sedang lapar itu kalau lihat makanan Pak, kalau yang sedang lapar, tapi kalau Bapak yang lagi kenyang ini beda menghadapi makanan Pak ya. Tapi kalau ada sekelompok manusia sedang lapar Pak, begitu kemudian dia melihat di meja makan ada makanan-makanan yang enak, kira-kira gimana Pak? Mereka cepat merebut makanan itu. Sehingga apa? Mereka bisa makan, kan begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kalimat hampir. Itu dulu beliau katakan. Hampir-hampir umat-umat al-umam, mereka menyerang kalian seperti orang-orang yang sedang lapar tadi. Mereka menggerubuti makanan yang ada di meja makan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di awal hadisnya. Ya mungkin muncul pertanyaan, al-umam itu siapa? Umat-umat itu siapa? Ya. Siapa mereka itu yang menyerang kalian itu, yang menyerang umat Islam itu? Karena Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada para sahabatnya, antada'a alaikum, mereka menyerang kalian. Berarti kan sahabatnya ketika itu orang-orang yang beriman. Kalau hari ini siapa orang-orang beriman Pak? Ya kita semua. Ya, kita semua adalah orang-orang seperti para sahabat dulu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Cuma bedanya kalau para sahabat langsung ketemu dengan Nabi, dengan Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita tidak bertemu. Tapi status kita sama-sama orang-orang yang beriman. Jadi ketika Rasulullah mengatakan antada'a alaikum, mereka menyerang kalian, mereka memusuhi kalian, ketika dikatakan kepada para sahabat, itu berlaku untuk kita. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, al-umam itu ini bentuk jamak Pak. Artinya apa? Bentuk plural gitu. Berarti umat-umat, bukan satu umat yang menyerang umat Islam. Bukan satu umat, tapi al-ummah, banyak umat gitu. Ya kalau kita hari ini lihat banyak Pak ya kelompok kan. Umat Islam ada umat apa lagi? Ada Nasoro, ada Yahudi,
Ada apa lagi, Pak? Ada Majusi. Kalau di Indonesia banyak. Ya yang diakui saja ada 6, Pak ya. Ada Hindu. Ada Buddha. Ada apa lagi? Protestan. Apa lagi? Katolik. Ini ummah, kelompok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hampir-hampir umat-umat itu menyerang kalian. Seperti apa tadi? Seperti orang-orang yang sedang lapar menggerubuti makanan yang ada di meja makan. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau menurut saya, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah dulu dengan kalimat hampir, rasa-rasanya sekarang sudah sampai bayar. Ya, memang sudah benar. Umat-umat hari ini benar-benar menggerubuti umat Islam seperti mereka menggerubuti makanan yang ada di meja makan. Kita lihat di Rohingya misalnya. Kita lihat di Palestina, ya. Kita lihat di mana lagi, Pak? Di Afrika sana. Ya, bahkan di kita saja tanpa terasa mereka juga apa, Pak? Yang menyerang kita. Cuma kadang tidak terasa bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain mereka merasakan. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis ini, ya. Melanjutkan dengan menjawab pertanyaan para sahabat begitu. Ya, karena para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa mereka menyerang umat Islam itu? Apakah karena sedikit jumlahnya sehingga mereka kemudian menggerubuti, ya, umat Islam seperti menggerubuti makanan tadi? Apakah karena sedikit? Amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena sedikit kami ketika itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu jumlah kalian itu banyak. Jadi dugaan para sahabat ketika itu salah, Pak. Karena bisa saja kan kita berpikir kalau ada orang yang menggerubuti kita, menganggap kita ini seperti makanan, berarti kan bisa jadi jumlah kita sedikit kan gitu. Maka sahabat nanya, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, justru jumlah kalian ketika itu katsir, banyak. Walakinnakum ghusa, akan tetapi kalian itu seperti buih kata Rasulullah. Ya. Kagutha isail, seperti buih yang ada di lautan. Jadi banyak tapi buih, Pak. Nah, inilah kondisi umat yang digerubuti itu. Umat Islam yang saat itu digerubuti, artinya diserang oleh umat-umat yang ada itu. Mereka buih. Kagutha isail, seperti buih yang ada di lautan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, terombang-ambing kan begitu. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, wala yanzi'annallah min qulubi aduwikum al-mahabbah fikum. Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengangkat rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Jadi Rasulullah mengatakan ketika mereka menggerubuti umat Islam seperti mereka menggerubuti makanan tadi, atau orang-orang lapar menggerubuti makanan tadi, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat wala yanzi'annallah min suduri aduwikum, dari dada-dada kalian, artinya dari dada-dada umat Islam itu diangkat oleh Allah, ya, dari dada-dada musuh kalian, min suduri aduwikum, bukan dari dada umat Islam, dari dada musuh-musuh umat Islam, diangkat, Pak, diangkat. Apa yang diangkat? Al-mahabbah fikum, rasa takut terhadap kalian. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan dengan kalimat apa tadi? Hampir kan? Ya, hampir Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa? Mengangkat rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Jadi kalau kita lihat hari ini, mereka ada rasa takut enggak dengan kita, Pak?
sudah mulai hilang Pak rasa takutnya. Kita ngumpul kayak gini, musuh-musuh Allah kayaknya biasa aja gitu Pak ya. Padahal aslinya musuh-musuh Allah itu, al-umam itu, umat-umat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, aslinya itu mereka takut sama orang yang beriman Pak, aslinya. Tapi ya suatu saat kata Rasulullah, mereka itu akan kehilangan rasa takut itu. Hilang rasa takut. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis itu, wala yaqdhifannallah ya fi qulubikum alwahan. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, Allah menjangkitkan pada dada-dada kalian, hati-hati kalian, alwahan, virus Pak. Jadi ketika itu Allah jangkitkan salah satu virus pada apa? Pada dada hati-hati kalian, artinya orang-orang yang beriman. Ya, yang ketika itu para sahabat nanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa virus itu? Apa virus wahan itu ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Virus yang dijangkitkan oleh Allah ketika itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ini virus yang berbahaya Pak. Bahaya sekali Pak. Kalau COVID bisa selesai Pak ya. Ya 2 tahun sekarang sudah melandai. Sebentar lagi insya Allah habis. Insya Allah bisa habis. Tapi ada yang paling berbahaya Pak. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Ini dijangkitkan oleh Allah ya pada orang-orang yang beriman. Dulu Rasulullah mengatakan dengan kalimat hampir, tapi rasa-rasanya Pak, saat ini, saat kita hidup saat ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan kalimat hampir ini benar-benar sudah terrealisasi. Artinya wujudnya sudah nyata. Banyak umat Islam hari ini, banyak orang-orang yang beriman hari ini, umat Nabi Muhammad, mereka sudah takut mati Pak. Sehingga mereka menjual yang hak dengan yang batil demi dunianya, kan gitu. Ini virus Pak, virus. Ya, tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya terkait dengan virus ini kita tidak melihat orang yang ada di sekitar kita. Kalau COVID-19 ya kita lihat orang lain Pak ya. Kita bisa melindungi dengan masker, kita bisa menjaga jarak. Karena yang kita lihat orang lain, apakah orang lain ada gejala atau tidak. Tapi kalau virus wahan ini, ya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, ini kita tidak perlu melihat orang yang ada di sekitar kita. Tapi apa Pak? Ini kembali kepada setiap pribadi-pribadi kita. Ya, kita lihat diri kita, apakah dunia ini sebagai tujuan utama kita, atau tujuan utama kita adalah akhirat kita. Yang namanya kehidupan akhirat itu pasti tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan orang yang ragu terhadap akhirat tidak disebut sebagai orang yang beriman. Ya, tidak disebut sebagai orang yang beriman kalau dia ragu terhadap kehidupan nanti di hari akhirat. Kita tanya pada diri kita Pak, apakah kita termasuk orang-orang yang mendahulukan dunia kita? Ya. Namun bukan berarti ya kita tidak boleh mencari dunia, bukan. Tapi visinya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas, visi terbesar kita apa? Akhiratkah? Atau hanya sekedar mendapatkan kesenangan di dunia? Kalau para sahabat dulu, jelas visi mereka Pak. Ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka bekerja, beramal, ketika mereka berjihad di jalan Allah, visi mereka jelas.
untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak nanti di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala ya tidak melarang kita untuk mencari dunia, Pak. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah ya darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya," kata Allah. Carilah, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah fima ataqallah, dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya darul akhirah. Artinya apa? Posisi tempat yang baik nanti di hari akhirat. Ya, artinya di hari akhirat nanti posisi manusia macam-macam. Ada yang surga, bahkan disebutkan di dalam hadis itu surga sampai 100 tingkat, Pak. 1, 2, 3, 4. Dan kita semua bisa bermacam-macam posisinya. Dan na'udzubillah, kita tidak di posisi 100 tingkat surga itu, Pak ya. Ya walaupun posisi yang pertama, yang penting surga itu lebih mending, Pak ya, daripada tidak sama sekali. Artinya apa? Nanti posisi itu tidak sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, carilah dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Fima ataqallah. Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ada hari ini orang diberikan jabatan. Ada hari ini orang diberikan kendaraan. Ada hari ini diberikan istri yang solehah. Ada hari ini yang diberikan anak-anak yang cerdas. Maka semua itu gunakan untuk apa, Pak? Untuk mencari posisi nanti di hari akhirat. Dan Allah kemudian mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa juga jatahmu di dunia. Artinya boleh kita apa, Pak? Ya boleh juga memikirkan dunia. Ya, artinya seimbanglah syariat kita, Pak ya, syariat Islam. Jangan pula nanti begitu kita tahu bahwa virus wahan, cinta dunia dan takut mati itu berbahaya, akhirnya apa? Enggak mau lagi memikirkan dunia. Nah, ini salah juga, Pak. Ya sudahlah, aku duduk saja di masjid dan aku kemudian zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di pagi hari sampai sore duduk aja terus di masjid. Nah, ini tidak benar juga. Ya, tidak boleh juga kita lupakan, karena Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan nasibmu di dunia. Karena kalau kita lupa, Pak, bisa jadi nanti dunia diambil siapa, Pak? Hah? Diambil yang lain, Pak. Diambil musuh-musuh. Diaturlah oleh musuh-musuh Allah. Akhirnya kemudian apa? Kita pun kemudian harus taat sama musuh-musuh Allah. Ini kalau kita melupakan dunia sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita apa, Pak? Khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi ini. Ya, untuk memakmurkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku menjadikan ya di muka bumi itu khalifah yang memakmurkan bumi, yang mengatur bumi, dan yang berhak mengatur bumi itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita kemudian melupakan sama sekali, nanti diatur oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita rasakan pada hari ini, Pak. Ya, karena salah di dalam memaknai virus cinta dunia dan takut akan mati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi subuh ini mudah-mudahan menjadi renungan kita semua. Apakah kita termasuk orang-orang yang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, harta, anak, istri, kesenangan-kesenangan dunia yang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah dengan itu kita mencari posisi terbaik nanti di hari akhirat, atau kita termasuk orang yang melupakan itu? Karena kalau orang-orang yang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia lupa mempersiapkan posisi terbaik nanti di hari akhirat, maka bisa jadi itulah termasuk orang-orang yang cinta dunia dan takut akan mati. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, harapan saya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
ya tidak terjangkit virus itu. Ya. Jadi kalau kita hari ini sudah takut kehilangan istri misalnya, sudah takut benar kehilangan harta, sudah takut ya bahkan takut benar kehilangan yang kita cintai. Nah ini hati-hati. Bisa jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, virus itu sudah terjangkit pada diri kita. Kalau hari ini yang menjadi pejabat-pejabat publik sudah takut sekali kehilangan jabatannya, ya sehingga kemudian apa? Tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka ketahuilah Bapak Ibu dirahmati Allah, bisa jadi virus itu sudah terjangkit. Cuma yaitu masalahnya tidak ada detektor khusus Pak ya. Kalau COVID-19 tadi bisa Pak ya, dengan suhu tubuh di atas 37, nah ini kemungkinan kan gitu. Atau flu berat ya, atau sesak nafas ya, terindikasi virus COVID-19. Tapi kalau ini kita sendiri yang bisa menilai Pak. Coba lihat apakah dunia ini lebih kita cintai daripada akhirat kita nanti.